every day goes. Take me back to the ground, 'cause girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted. You're acting like a magnet. You pull me in. I'll be pretty on the suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to lose, and I'm down for this. If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene, table for two. Don't need to be fair, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. Oh, yeah. Tell my friends to touch me hard, 'cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, 'cause I can't get over you. I'll be pretty on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do. Halo teman-teman, jadi kita udah ada di Museum Wayang. Jadi museum ini, sejarah museum ini adalah gedung ini tuh didirikan pada tahun 1640 sebagai gereja Belanda dahulunya. Terus dia dibeli oleh Batavia, yakni sebuah lembaga yang bergerak di bidang Museum Wayang seperti itu. Dan ini adalah koleksi wayang golek terbesar yang ada di museum ini. Ini ada Gatot Kaca dan ini adalah istrinya Pertiwi. Karena sekarang ini tulang-belangnya sudah dipindahkan di Museum Prestasi, dan ini nama-nama prajuritnya bisa kita lihat semua masing-masing nama-nama prajurit yang dulu makam di sini. Dan ini adalah batu-batu aslinya dari Belanda, Van Heiningen sama Abraham Patras. Jadi saya tertarik sama wayang revolusi atau wayang perjuangan yang diciptakan tahun 1950-an oleh Raden Mas Said. Raden Mas Said maestro dalam Keraton Mangkunegara. Wayang ini menceritakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menampilkan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Pangeran Diponegoro, dan lain-lainnya, serta rakyat Indonesia yang bekerja sebagai petani, cendekiawan, tentara, dan sebagainya. Wayang revolusi diciptakan untuk keperluan propaganda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini wayangnya itu replikanya saja, yang aslinya itu dicuri oleh Belanda. Konsep karya wayang revolusi ini adalah seni tradisional wayang yang digabung dengan tema perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi bentuknya wayang dan isinya tetap tokoh dan semangat revolusi.
Aspek visualnya ini berbentuk dua dimensi dengan detail garis dan pola khas wayang. Warnanya tegas seperti merah, hitam, dan emas untuk menunjukkan keberanian dan identitas budaya. Jenis karya seninya ini termasuk seni murni karena dibuat untuk dinikmati nilai estetis dan maknanya, bukan fungsi tertentu. Pendekatan estetikanya ini menggunakan estetika pramodern karena tetap memakai gaya wayang tradisional namun dengan cerita perjuangan yang lebih modern. Bahan bakunya ini jika wayang asli memakai kulit dan pewarna alami, jika gambar atau ilustrasi memakai kertas, cat, atau media digital. Teknik rupanya ini merupakan teknik ukir dan warna pada wayang asli, sedangkan gambar menggunakan teknik melukis atau digital painting. Nilai sejarahnya ini memuat pesan-pesan perjuangan bangsa dan tokoh-tokoh revolusi, jadi punya nilai sejarah yang kuat. Jadi kalau saya sendiri di museum ini saya tertarik dengan wayang ini. Ini adalah wayang Guignol dari Prancis. Jadi Guignol ini tuh merupakan koleksi dari Prancis. Boneka ini tuh sebenarnya terinspirasi dari pertunjukan boneka Italia yaitu Pulcinella, sama seperti yang Abang Farhan tadi jelaskan. Jadi pada abad 19 itu awalnya pementasan Guignol itu dipertunjukkan untuk sindiran-sindiran buat warga sana yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan lain-lainnya. Tapi sekarang udah dialihfungsikan untuk hiburan anak-anak. Jadi seperti ini. Tapi sebenarnya wayang itu hanya punya Indonesia aja yang diakui dengan UNESCO. Konsep karya seni dari wayang Guignol sendiri adalah traditional art. Kenapa? Karena karya ini dibuat sebagai media hiburan dan alat kritik sosial pada masa itu. Selanjutnya, analisis aspek visualnya. Secara visual, wayang Guignol ini termasuk karya 3 dimensi dikarenakan bentuknya berupa dengan boneka yang dapat digerakkan. Jenis karya seninya itu, wayang Guignol ini termasuk seni terapan karena memiliki fungsi praktis yaitu sebagai boneka dalam pertunjukan teater boneka. Lalu pendekatan estetiknya itu, estetika wayang Guignol cenderung estetik pramodern karena mengikuti bentuk tradisional yang diwariskan sejak abad ke-19. Fokus pada fungsi pertunjukan bukan eksplorasi bentuk modern. Gaya visualnya tidak mengejar abstraksi atau modernitas, tetapi mempertahankan karakter asli dan budaya asalnya. Bahan baku karya tersebut itu bahan baku yang digunakan untuk membuat boneka Guignol tersendiri adalah kayu, kain, cat, benang atau tali. Teknik rupanya wayang Guignol ini dibuat dengan beberapa teknik. Yang pertama, pahat kayu untuk melukis kepala dan tangan boneka tersebut, lalu melukis untuk memberi ekspresi wajah dan warna tubuh, merakit untuk menggabungkan bagian kepala, tubuh, dan kostum. Yang terakhir itu adalah